Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kembali lagi di Kawan Santai. Ya, Mar, ada apa nih episode kita kali ini? Siapa? Langsung banget toh. Ini terlalu langsung ya, hostnya terlalu langsung. Ya, katanya standar aja. Karena kita kehilangan host utama. Iya, host maksa kita yang gantiin. Hari ini kita kedatangan Mbak Nurul. Mbak Nurul ini seorang mantan awak kapal ya. Betul. Ya, awak kapal. Dan dulu sebelum akhirnya resign, beliau ini 5 tahun bekerja di kapal perompak Somalia katanya ya. Waduh. Ya, betul ya? Betul sekali. Bukan perompak lah. Betul sekali. Bajak laut berarti. Betul lagi. Enggak. Perompak. ABK itu apa? Anak buah kapal. Anak buah. Awak buah apa anak buah? Anak buah. Oh, anak buah kapal. Kapal. Oh, iya. Jadi sebutannya ABK ya? Sebutannya Berarti APK. kapal itu bosnya berarti lah. Enggak. Anak buah iya, kapal bener, maksudnya. bisa. Orang yang kerja di kapal, Bro. Oh, iya gitu. Apa? Akhirnya kenapa? Akhirnya kenapa nih? Resign. Memutuskan resign karena menikah Menikah. pada tahun 2021. 2021. Oh, langsung resign itu? Langsung resign. Tak kira masih kerja, terus akhirnya mungkin ya Nggak bisa, kalau cuti mungkin dikasih cuti tapi paling seminggu 2 minggu. seminggu 2 minggu. Selama seapa tuh? Sedangkan kita kan juga pengen di rumah lama ya. Iya sih. Iya. Jadi memutuskan untuk resign. Nah, sebelum tanya-tanya ini soal kerjaannya Mbak Nurul, ini Mbak Nurul ini kita pengen tahu nih aslinya orang mana gitu, di Tanjung atau di mana dikenal? Di Kambitin rumah saya. Di Kambitin. Kambitin luar atau Kambitin dalam? Kambitin Raya. Kambitin Raya. Kalau Kambitin luar tuh KL ya? KL. KL. Oh, singkatannya. Kuala Lumpur. Bukan, Kambitin luar. Kambitin luar. Namanya Kambitin luar. Kambitin Raya KR berarti. Aku sok-sok tanya aja, aku sudah kenal. Yang belum kenal nih aku. Coba dong. Lebih Berarti kok kenapa sampai ceritanya nih jadi ABK dulunya tuh? Jadi basicnya saya itu dulu sekolah di SMK Pelayaran ya di Semarang. Jadi setelah itu ya dapat ijazah terus pergi bekerja. Apa orang banter dulu? Sorry bahasa Banter, Jawa ya. sorry. Sorry roaming ya. Kurang banter ya. Kurang Nyaring ya? keras. Oh. Tapi ngomongnya memang lemah lembut ya, Mbak ya. Iya no. Ya, tapi masuk aja kok. Oh, tuh katanya di rumah nyaring ya. Oh, beda lah berarti. Ini kita terkendala bahasa ya karena bintang tamu kita ini kurang Lancar. ya, bahasa Banjarnya kurang lancar Oh, iya. karena Biasa lama English kan. Oh, English. English Java. English Java. Oh, gitu. Karena Mbak Nurul ini dari kecil memang nggak di sini ya atau gimana? Di Jawa. Terus orang tua kan pindah di sini tapi sekolahnya tetap di Jawa. Oh, nggak dibawa ya? Enggak. Takut nyusahin katanya di sini ya. Lebih mending tinggal aja katanya ya. Oh, berarti di sana sama siapa tuh? Di Kos. Jawa. Oh, ngekos. Iya. Wah, SMA ngekos. SD toh? Ya SD kan orang tua masih di Jawa. Oh iya. Berarti pas pindahnya pas mama Masuk SMA. masuk SMA ngekos. Kos. Bebas nggak kosnya? Wah, ini. Nggak nanya aja. Kurang ajar ini. Tapi bebas ya? Iya, nambah. Enggak ya? Bebas makan tidur. Oh, itu makan bos. tidur. Iya bebas. Kita sebelum tanya sekolahnya ini kan habis resign. Nah, sebelum resign itu berapa tahun kerja di kapal? Dari 2018 awal kerja ya. 2018 awal kerja Sampai 2021. sampai 2021 berarti 4 tahunan ya? Ya, sekitar 4 tahun, 3, 4 tahun. Itu satu kapal yang sama atau gimana? Enggak, selama kerja itu saya pindah 3 kali. 3 kali. Tapi Tiga perusahaan? di satu perusahaan yang sama ya. Oh, satu perusahaan yang sama. Satu perusahaan Tapi yang kapalnya beda-beda. Beda-beda. Nah, ini yang pertama kapal apa dulu? Kapal Titanic kah? Nah, kapal Titanic meninggal, Bro. Nggak sejenisnya. Gini ya sebelum Kesian. ngobrol jauh, kemarin itu bekerja di kapal penumpang tapi milik pemerintah. Yang dikelola sama perusahaan swasta. Iya. Itu yang pertama. Semuanya tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Itu kapal milik pemerintah. Kapal penumpang milik pemerintah. Katanya pernah di tanker, maksudnya bawa minyak. Itu waktu masih magang. Waktu masih magang. Jadi gini, sebelum kerja perjalanannya itu kita kan sekolah pelayaran itu sekolah SMA itu umumnya kan 3 tahun kan. 3 tahun SMA. Iya. Kalau saya sama 3 tahun. Tapi setelah itu ada ujian khusus
Magang. Untuk ujian. magang. Untuk magang. Magang itu kita selama 12 bulan. Nah, itu di kapal tanker itu. Oh, berarti kayak kalau dokter itu koas ya sebutannya Mungkin ya buat ambil Kan profesi gitu ya. ya. Ya, ada setahun buat supaya mungkin lebih waktu lulus lebih apa ya, lebih bagus lah ininya ya. Jadi kita langsung terjun di kapal langsung itu selama 12 bulan. Habis itu turun, kita ujian lagi. Ujian pasca praktek tadi kan, ujian kita baru dapat ijazah. Oh iya, tapi bagian di kapal apa Mbak E? Jadi gini, di kapal itu ada 2 departemen. Yang satu departemen deck dan departemen engine. Departemen deck itu terdiri dari kapten atau nakoda kapal. Itu kan tanggung jawabnya semuanya ya. Dia yang tanggung jawab di atas kapal itu semuanya tanggung jawab kapten. Terus ada mualim 1, mualim 1, mualim 2, mualim 3. Mualim 1, mualim 2, mualim 3 ini sebutannya perwira dek. Oh iya. Nah, saya menjabat sebagai mualim 3. Mualim 3. Di bawahnya perwira ini ada jurumudi. Jurumudi yang bawah itu ada 3 orang. Tapi kan setirannya 1. Iya kan, gini, kita kan dibagi jam jaga. Oh iya, ada jam jaganya. Kita 4 jam jaganya. 4 jam. Tapi kapalnya sebesar apa sih? Kapalnya itu kalau panjang sekitar 75 meter. Panjangnya ya? Wow, lebarnya? Lebarnya berapa ya? Lupa ya. Ya kira-kira aja lah ya, kalau kapal. Lah, hampir. Bisa di browsing ya, kapalnya itu KM Sabut Nusantara 50. Sabut Nusantara ya? Sabut Nusantara sama semua, cuma nomor serinya aja yang beda-beda. Coba searching. Coba Berarti itu membawa penumpang dari mana ke mana tuh? Kita jalan start dari Pelabuhan Kodal itu di Kabupaten Morowali, terus jalan ke Pelabuhan Bungku, itu masih di Kabupaten Morowali, terus kita jalan ke Kepulauan Menui, masih Morowali, terus kita berjalan ke Kota Kendari di Sulawesi Tenggara, terus kita lanjut ke Bau-Bau, Pulau Buton, terus balik lagi ke Kendari, terus balik ke Menui, ke Bungku, ke Kodal. Banyak. Terus lanjut ke Batu Rube itu masih di Morowali, terus lanjut ke Banggai, Kepulauan Banggai di Sulawesi Tengah, lalu terakhir kita di Luwuk, Kota Luwuk itu masih di Sulawesi Tengah, lalu balik lagi ke Banggai. Bolak-balik? Iya. Coba pelan-pelan, kayaknya nggak ngerti. Situ juga. Dari Banggai kita ke Batu Rube, langsung balik lagi ke Kodal. Jadi kita base campnya itu ada di Kota Kodal, di Morowali. Berapa hari jadinya tuh dalam? Itu kan satu yang tadi tak ceritain itu bala-bala itu namanya satu trip itu sekitar 2 minggu. Wow. Jadi pelabuhan satu ke pelabuhan satunya lagi itu bisa ada yang 7 jam, ada yang 6 jam, ada yang 24 jam. Berarti kita fokus ke pekerjaannya kan sebagai mualim tadi ya? Sebagai mualim 3. Sebagai mualim 3 fokusnya lebih ke kesehariannya ngapain nih yang tugas pokok tadi? Jadi gini, mualim 3 tanggung jawabnya itu alat-alat keselamatan di atas kapal. Jadi itu tanggung jawab saya dari cek masih layak, tanggal expire-nya. Nanti kan kalau expire saya minta ganti ke kantor. Ya kita cek-cek gitu. Kalau untuk keseharian sih untuk mualim 3 itu jaga dari dinas jaganya itu dari jam 8 sampai jam 12. Pagi. Itu siang. Pagi sampai siang. Kalau malam jam 20 sampai jam 00. Oh berarti ya bagi 3 shift soalnya ya. Iya. Berpartner sama salah satu jurumudi. Oh, dua orang. Kita jaganya 2 orang kalau di Anjungan. 4, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12. 4 jam. 4 jam. 8 jam berarti lah dalam. Iya, 8 jam dalam satu hari. Ada nggak kalau kerjaan gitu yang paling menantang apa dalam? Paling menantang, namanya kita kan kerja di kapal ya. Kita berdampingan langsung sama alam. Ya angin, ya ombak. Itu mungkin kalau pas lagi cuaca nggak bagus gitu kan, ya kita berserah diri. Ya Allah, berserahkan. Pernah nggak? Tapi pernah ya, sering ya? Gelombang sering. Itu paling besar pengalaman itu di Laut Merah. Laut Banda. Laut Banda itu laut terdalam di Indonesia ya. Iya, Laut Banda. Itu di sana itu waktu jam jaga saya. Itu malam, posisi jaga malam. Itu kayak kapal tuh kayak udah mau masuk air gitu. Waduh, kayak masuk ke sedot. Berarti guncangannya kayak gempa bumi ya kalau berasa ya di atas tuh atau gimana? Enggak, kayak di ayun-ayun. Pokoknya kapal tuh udah kayak terbang-terbang, udah kayak mau masuk ke air gitu.
Terus Karena itu malah lagi cuaca nggak bagus ya. menenangkan diri atau gimana? Ya nggak menenangkan diri lah, berusaha kita bawa kapal dengan baik, dengan ya pokoknya dengan selamat lah gimana caranya. Tapi ada gugup nggak? Kalau gugup pasti ada ya, apalagi takut ya. Kepikiran, wah keluargaku aku belum kawin atau gimana? Pernah kepikiran gitu ya? Bener. Jangan mati sekarang. Jangan gitu ya? mati sekarang. Wow. Serem ya? Ya gitulah lumayan. Kayak di film-film lah, Iyalah. bertahan hidup. Enggak juga. Kan enggak sering ya? Enggak sering ya maksudnya? Enggak setiap hari kan gitu kan? Enggak ya? Enggak dong. Kalau lagi musim aja. Kalau lagi musim. Biasanya pas musim hujan gitu ya? Bukan musim hujan, kayak musim tenggara, musim barat. Oh, ada. Kalau di laut kan gitu kan. Oh gitu itu. Biasanya kalau di bulan apa ini musim ini gitu. Tapi kalau emang cuaca yang bener-bener buruk banget, biasanya kita dilarang berlayar sama Syah Bandar. Oh, sudah. Ada sebelum peringatan. berangkat Kita kan ada dokumen gitu. Berarti dokumennya tuh nggak diizinin berlayar nih, karena di laut ini tuh nggak bagus cuacanya gitu. Tapi paling parah itu tadi ya, yang malam itu ya? Yang paling parah yang tak alamin sih. Berapa jam tuh kejadiannya? Ya dari start saya jaga sampai selesai saya jaga. Kalau sebelumnya kan saya nggak tahu ya, saya kan tidur. Tidur maksudnya istirahat lah, bangun? mau jaga. Pas bangun jaga ya udah Melek. itu keadaannya. Bener banget. Pas bangun melek. Rin? Melek. Ya iyalah. Oke ya, kita Masa baru. nanti tanya-tanya lagi habis ini pokoknya. Ya jangan kemana-mana. Tetap di kawan santai, setelah ini masih bakal dan. Ya, banyak lagi yang Ya banyak lagi yang akan tanyakan. Oke. Oke, kembali lagi di kawan santai, masih bersama Mbak Nurul Hanifah, seorang mantan anak buah kapal di kapalnya kru bajak laut ya, One Piece. keren. KM Sabuk Nusantara. Sabuk Nah, Mbak Nusantara. Nurul ini tadi kita udah bahas-bahas soal jam kerja ya. Betul. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, dalam setahun Mbak Nurul itu ada liburnya nggak? Kalau kerjanya gimana nih? Kalau libur, kalau emang kapal lagi sandar, kalau ada waktu silahkan aja kita turun ke darat. Boleh ya? Boleh. Yang penting nggak mengganggu pekerjaan ya. Biasanya ada spare berapa menit, jam gitu kalau Berapa jam? Mungkin kita kalau dalam satu pelabuhan itu bisa 3 jam, 4 jam. nyandar ya? Dinginin mesin pesawat, pesawat kapal bisa juga ya? Bisa juga nggak? Didinginin dulu apa gimana? Enggak, karena kita nurunin penumpang kan. Terus Oh, kita kan iya. ada jadwalnya tuh berangkat jam sekian. Ya, ya, ya. Ya sambil aja berarti lah. Iya. Kalau untuk hitungan tahun ya, Cutinya setelah ini kan satu trip 2 mingguan tadi ya, berapa? Nah, 6 minggu? sekitar 2 minggu. 2 minggu trip lanjut lagi atau Kita dikasih istirahat tuh biasanya karena untuk mengisi BBM ya, BBM kapal. cuma itu kan? Sama urus dokumen, mungkin itu sekitar sehari 2 hari. Lanjut terus ya berarti ya? Lanjut lagi. Wow, dalam setahun ya gitu-gitu aja? Oh ya gitu-gitu aja. Bosen nggak? Pernah nggak bosen? Bosan enggak sih? Karena kan kita setiap itu kan karena malah eksplor tempat baru, wisata baru Gitu ya senengnya ya? di Jadi kepulauan kerja kecil. sambil jalan, jalan-jalan. Jalan-jalan. Di daerah-daerah itu yang paling seneng nih, yang waktu mendarat mungkin, wah pengen tempat terbaik nih yang menurut Nurul ada nggak? Di Kodal, di base camp kita. Di Godal. Home Itu base ya, di sorry home mana base. di provinsi mana? Di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali. Morowali. Apa yang bikin seneng apa di sana? Di sana tuh kayak di desa, Hah? terus Memang desa apa kayak di desa? memang di desa. Memang di desa Memang ya? di desa tapi pesisir gitu ya. Oh iya. Desa pesisir tapi ada pegunungannya. Oh, Nah, itu yang bikin kita Ada orang prewedding sambil bawa flare nggak? Ada ya? Flare ya? hand flare. Flare itu ya. Itu jangan flare ya. aduh, jangan. Nggak pakai P bro. Mungkin jarang ya karena kan jangkauannya yang sulit mungkin Sulit, kalau untuk wisata-wisata orang yang jauh-jauh gitu. Belum ada akses kendaraan ke sana. Tapi orangnya asik-asik ya di situ ya, desa itu ya. Orangnya normal sih kayak kita gitu. Enggak maksudnya seru-seru gitu ya. Baur aja ya. Baru lah, mungkin perbedaan bahasa, suku, makanan gitu aja sih. Berarti bisa bahasa-bahasa sana nggak? Kan sering pergi-pergi. Bahasa Sulawesi. Ah, ada lah Mungkin kalau kata tambahannya aja ya itu yang kayak mi. Ya kan bahasa Bugis kan? Oh pakai mie ya. Nah, Miki, Mickey, Miki. Mickey Mouse, Mickey Mouse. Bahasa tambahannya aja. Iya. Seru ya kerja gitu ya? Seru, seru. Seru ya, seru. Jadi nggak berasa lah setahun nggak ada libur pun nggak masalah gitu. Salah. Tapi setahun itu kemarin sempat ambil cuti
Di rumah 10 hari lah. 10 hari. 10 hari terus berangkat lagi. Berangkat lagi. Suka kangen nggak kalau pas ngapal, kangen keluarga gitu, kangen keluarga orang atau gimana? Kalau kangen pasti ya. Pasti ya. Tapi kan karena zaman sekarang udah bisa VC video call. Oh ya, Oh, video call. jangan ada S-nya. Enggak. Ini video call sailor. Sailor. Nah, video call sailor. Aduh, PC. Yoi. Oh, video call iya. Tapi kan nggak ada sinyal tengah laut. Nggak ada Ke darat sinyalnya. dulu lah. Kita kan kalau jalan kalau belum jauh dari pulau tuh masih bisa loh. Masih bisa sinyalnya. Tapi kan masih fokus mengemudi, ya apa? Jadi mualim. Iya, tapi kan kita ada jam jaganya. Oh Iya, pas kebetulan Di luar jam jaga itu ya udah kita aman ya. Iya. tiap hari kah berarti PCX sepeda motor, Bro. PC tiap Ya hari. hampir tiap hari lah. Hampir tiap hari ya. Gila. Kalau ini dari segi penumpang, ini kan bawa penumpang ya. Bawa penumpang. Kita kan tahu orang Indonesia ini aneh-aneh biasanya. Aneh-aneh. Ada yang pernah pengalaman apa gitu sama Ada. penumpang? Kita itu pernah bawa penumpang yang maaf dia itu agak keterbelakangan mungkin ya. Nah, keterbelakangan. Dia sendirian. Dia sebaya dengan mungkin sekitar 40 tahunan lah umurnya. Ya. Oh, iya. Dia sendirian, nggak ada anggota keluarga sama sekali. Itu dia naik dari Pelabuhan Batu Rube mau ke Bungku. Berarti kan dia harus melewati Pelabuhan Kodal baru Bungku kan. Iya. Itu sekitar 3 harian. Dia itu kayak tiba-tiba nangis sendiri gitu. Kita sebagai kru kan juga bingung kan mau diapain. Ditanya juga nggak tahu dia maunya apa. Ngomong kan juga susah. Oh, ngomongnya susah kebetulan. Kita gitu sih yang Kok aneh. Gimana sampai jadi naik kapal gitu tuh? Taunya. Ya beli tiket, Bro. Dia beli tiket. Beli tiket. Dia diantar dulu awalnya sama keluarga. Oh, diantar. Ternyata yang naik dia sendiri. Kita kan nggak tahu kalau dia ternyata punya punya itu Ya ya. punya keterbelakangan. Akhirnya diapain nggak tahu juga. Ya nggak tahu juga. Ya Tapi udah, turun, akhirnya turun. Akhirnya turun di pelabuhan tujuan dengan Wah, aman dan dengan selamat. selamat tuh. Kalau yang aneh-aneh kayak Aneh-aneh ya itu tadi waktu musim gitu. musim apa? Musim ombak. Oh, musim ombak. Mungkin itu ya, maaf, mabuk laut dia. Mungkin nggak kuat ke kamar mandi atau gimana. Jadi dia ya udah muntah di Sembarang tempat. Oh iya. cabin situ. Dan Tapi dia nggak bersihin. Oh, harusnya bersihin dia ya. Ya harusnya dia ya tanggung jawab ya. Iya sih. Tapi ya udahlah. Orangnya masih inget nggak mukanya? Nggak tahu masa kita nggak Bukan ini? Yakin ya? Bukan ya? Itu ya, penumpang aneh-aneh ya. Penumpangnya aneh-aneh, lucu-lucu, unik-unik. Oh, iya. Tapi keseringan, maksudnya kan tujuannya kan itu aja selama setahun. Pernah ada yang nggak, ini penumpang sama lagi nih, misalnya 5 kali lebih ikut kapal yang ini terus. Sering, Sering ya? sering. Sampai akrab. Karena kalau yang Menui itu kan kepulauan. Ya, Jadi ya. mau nggak mau dia harus naik kapal. Nggak bisa jalur darat. Iya pasti loh. Mana nah, apalagi ya, Iya, betul bener juga. Mau nggak mau dia ya. Ayo Rep, dia aja tadi. Terus itu ya, kita pernah bawa penumpang bayi umur 1 hari. Boleh. Ya mau nggak mau dia rumahnya kan di kepulauan. Mungkin ibunya itu habis melahirkan di kota ya, di kota Bungku itu. Oh, mau pulang. Terus mau pulang ke Menui itu. Kan saya data tuh, saya tanya namanya siapa. Kok kata orang tuanya belum ada namanya. Oh, Terus belum tanya ditasmiyah usianya ya? tuh berapa, belum tasmiyah. Belum tasnya. Usianya berapa? Usianya 1 hari, baru lahir kemarin sore katanya. Wah, satu Kasian kan? hari. Iya kasihan. Iya, kasihan anu lah. Tapi kita kasih tempat yang VIP tadi ya, yang kelas 1. Nah kalau pengalaman yang sedih ada nggak sedih? Pengalaman sedih, Selama menjadi Dukanya. sedih kayak, duka lah. bukan duka banget ya. Kayak gimana gitu. Namanya saya dulu kerja itu masih umur 22 tahun. Masih sangat belia ya. Masih sangat muda. Baru maaf ya, jabatan saya kan perwira. Baru kita punya bawahan, ini maaf ya, jurumudi itu kan bawahannya perwira. Dia kan umurnya lebih tua. Sedangkan kita sebagai perwira kan koordinator kerja. Iya. Jadi kayak Kesulitan ya. sungkan gitu. Ya. Minta tolong ini itu kayak sungkan gitu. Harusnya tetap merintah aja kan. Ya harusnya kan memang itu kerjaannya jabatan. dia. Kita kan sebagai koordinator. Tapi orangnya ini nggak yang anak buahnya tadi, maksudnya paham nggak itu? Atau memang dia Ya ini pernah karena dulu kan tugas tanggung jawab saya kan alat keselamatan. ya. Waktu itu emang udah ada orderan dari kantor untuk suruh cek alat keselamatan itu. Baru saya kan order
teman-teman tadi ya, yang jurumudi. Tapi yang usianya maaf yang udah lebih tua dari saya ya kayak nanti sore aja lah, terus ngapain sih panas-panas gitu loh. Jadi kayak disepelein lah istilahnya, karena umur saya kan masih muda, pengalaman belum banyak dibandingkan beliau-beliau yang. Dan katanya akhirnya waktu berlayar kamu ini ya, kamu ikat di jangkar katanya ya. Enggak dong. Ikat di jangkar, tenggelamkan. Monggo. Psikopat. Itulah resikonya kalau Usia muda. Wow. Syarif ini kayaknya punya banyak pertanyaan Syarif ini kayaknya menyiapkan dari kemarin. Terkait duka tadi itu selama di kapal tuh kepikiran pulang tuh adalah sering nggak kayak mau berhenti aja tuh, berhenti kerja karena kan jauh dari keluarga. Enggak ya, kita kan teringat perjuangan buat dapetin kerja ijazah itu kan sangat panjang itu prosesnya. No, ya. Wow. 4 tahun loh bro. Jadi ya kayak menghargai perjuangan kita sendiri lah. Berarti mantap aja udah yakin. Mantap aja. Ya oke. Ya, mantap. Tangan untuk kita sendiri ya. Untuk mbaknya dong, Mbak Nurul. Terus kita kembali lagi. Setelah ini kita akan tanya-tanya soal jalur-jalur untuk menjadi seorang pelaut itu sekolahnya dimulai dari mana ya kan? Nah kita habis ini pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Kawan Santai. Kawan Santai. Yuk. Iya, kembali lagi di Kawan Santai masih bersama Mbak Nurul ya. Nah, ini tadi udah ngomongin masalah pengalaman Mbak Nurul kan menarik gitu ya. Apa sih itu macam itu? Sorry. Oh ya, gue dewe. Iya. Nah, ini kita mau tahu awal mulanya tuh Mbak Nurul nih jadi mantap tuh milih sekolah pelayaran tuh karena apa tuh? Dari mana? Dari promosi ke sekolah-sekolah SMP dulu kan, ada kan biasanya gitu. Oh iya. Nah, terus tertarik nih, daftarlah ke SMK situ, SMK Semarang itu, SMK yang di Semarang. Alasan tertariknya pernah sering nonton film Bajak Laut? Gara-gara posternya tuh bagus kebetulan. Oh, gambarnya bagus. Enggak kan? Ini dari mereka berpresentasi ya. Oh. Jadi ada sesuatu yang menarik. Ini biasanya kan ada seminar-seminar tuh minjam waktu sekolah kan, hari Jumat gitu, mereka promosi gitu ya. Promosi ke SMP. Kalau mungkin alasannya suka pergi jauh atau suka jalan atau suka laut. Belum, sebenarnya kalau kerja itu karena mengalir aja ya, karena sekolah di situ baru mengalir aja kerjanya. Gitu ya? Enggak mesti harus bukan gitu. Cita-cita dari kecil sih. Lebihan itu berlebihan. Soalnya cita-cita dari kecil kebanyakan tuh hilang pas SMP ya. Enggak ada, aku enggak pernah. Tentara ya? Enggak juga, orang badannya pendek. Polisi apa lagi? Dokter pilot. Dokter Boyke aku. Iya. Tapi cita-cita dari kecil ada nggak sebelum jadi pelaut? Cita-cita dari kecil random ya, namanya anak-anak. Kadang guru, kadang dokter, kadang apa. Berarti akhirnya memutuskan untuk sekolah itu SMP di Purworejo. Lalu masuk SMK di Semarang. SMK apa namanya? SMK Pelayaran Semarang. SMK Pelayaran. Itu negeri apa swasta? Swasta. Oh swasta. Lumayan mahal dong. Ya lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Ingat nggak dulu berapa? Lupa lah, udah lama banget. Tapi kalau ya kira-kira aja. Kalau untuk sekolahnya sih standar mungkin ya, kalau untuk sekolah swasta. Sekolah swasta. Yang mahal itu untuk kita itu sertifikat pendukungnya. Itu di masa sekolah atau pas di magang? Sebelum magang ada beberapa, terus setelah magang kita lengkapin untuk mendapatkan ijazah itu. Itu sertifikat itu yang lumayan lah bagi kita. Wajib. Wow. Contohnya sertifikasi apa misalnya? Contohnya untuk basic itu BST, Basic Safety Training, itu keamanan ya. Basic ya. Itu 1.500.000 sekitar segitu. Satu. Sedangkan untuk ijazah ANT 4 itu butuh 12 sertifikat pendukung. Wow. Dan satunya itu ada yang 1 juta, ada yang 3 juta juga ada.
Berarti ya memang Cukup mahal juga Itu berarti yang kalau mahal. Dan itu emang dikumpulkan. 5 tahun sekali itu kita harus diupdate. oh gitu. Tuh. Dan harganya lebih tinggi malahan. Enggak, harganya kalau itu murah sih, cuman satu sertifikat paling 300.000 untuk update ya. Iya, iya. Tapi kalau untuk itu sebenarnya ya memang biayanya segitu ya, karena memang tujuannya untuk keamanan segala macam kan, supaya nggak terjadi. Itu tujuannya kan juga buat keamanan kita sendiri Iya. dan ya udah aturan dari Wajar harganya dari segitu. atas. Ya, ya. Nah, lalu Wih. kalau habis dari situ jadi kerjanya di KM apa? Sabuk Nusantara. Sabuk Sabuk Nusantara. Nah, gitu. Jadi milih perusahaan itu. Pilih perusahaan itu karena Nepotisme bro. Ada keluarga ya di sana enggak sih? Salah. Oh salah ya. karena itu Itu maksudnya sedapatnya bro gitu. Oh, sedapatnya. Ya, translate nih. dulu awalnya itu kan magang. Kalau magang itu bisa mau lewat disalurin dari sekolahan bisa, mau cari sendiri bisa. Itu kalau cari sendiri biasanya relasinya dari alumni. Jadi kita tanya-tanya ke alumni gitu. Lewat situ. Berarti habis itu nyebar lamaran tuh habis itu atau enggak? Iya, nyebar CV juga sama. Wow. Nyebar CV, Oh, jadi rezekinya di situ. rezekinya di situ. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang tanya, mau kerja di kapal tuh harus lulusan pelayaran nggak sih? Jawabannya enggak. Enggak ya? Harus. Enggak harus. Enggak harus. Sekolah Cuman administrasi ada gitu. perbedaan. Bisa mau sekolah SMA, S1, SMP kayaknya bisa deh. Cuman kalau nggak dari lulusan pelayaran, itu nanti dapatnya ijazah rating, kalau nggak yang masih pemula-pemula lah. Lambat Maaf naiknya ya, tadi kayak jadinya jurumudi. Lambat agak naiknya. Maaf ya, jadinya yang bawahan Posisi-posisi. gitu. Kalau yang lulusan pelayaran kan kita dapatnya ijazah, itu jadi langsung jadi perwira kapal. Oh kok gitu ya enak ya. Kalau berarti ya itu ya kelebihannya kalau Iya. sekolahnya khusus Jadi ya yang jabatannya kalau langsung. mau yang lulusan SMA kalau mau kerja di kapal bisa aja. Oh, masih membuka Nanti peluang ambil aja. sertifikat, Ya ambil bersih. buku pelaut, ambil kalau mau keluar negeri ya paspor. Kalau umur ada batasan nggak buat kerja di kapal? Nggak ada. Tapi kalau udah lansia ya susah lah, Menyusahkan. nyusahin orang lain nanti. Lebih menyusahkan ya. Lebih menyusahkan. Nanti lah. Iya iya sih, iya. Umur 70 kan tinggal lempar aja Udah langsung nggak ya. ada tenaganya kan. Iya iya iya. Oke, itu aja ya. Ya itu aja. Itu aja. Terima kasih Mbak Nurul sudah berhadir di acara kita yang Iya. nggak jelas ini ya. Iya pokoknya kawan santai bisa disaksikan setiap hari Jumat jam 8 malam. Terus bisa juga disaksikan di YouTube program TV Tabalong. Intinya kayak itu aja. Kami mewakili Beratan yang bertugas di sini pamit undur diri. Terima kasih kameramen, terima kasih operator ya lo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.